Oke, kita langsung mulai aja pembahasan kita kali ini. Kita bakal bedah satu terobosan teknologi yang benar-benar ngerubah garis waktu keamanan siber global. Di Desember 2024 kemarin, dunia teknologi dibikin gempar sama satu pengumuman yang, jujur aja, awalnya kedengaran kayak fiksi ilmiah. Tapi ini tuh realitas matematis yang nyata banget. Kita bakal ngelihat gimana terobosan ini nggak cuma mecahin rekor kecepatan komputasi, tapi juga ngebuka kotak Pandora buat privasi data kita di masa depan. Kita masuk ke bagian pertama, mesin pemecah waktu, ilusi waktu di dunia komputasi digital. Semuanya bermula dari pencapaian Google lewat chip kuantum terbaru mereka, namanya Willow. Coba bayangin angka yang luar biasa absurd ini, 10 septiliun. Itu angka 10 yang diikutin sama 24 angka 0 di belakangnya. Menurut Google, ini adalah estimasi waktu dalam tahun yang dibutuhin sama superkomputer klasik terkuat kita saat ini buat nyelesain satu kalkulasi matematika spesifik. Sebagai perspektif aja nih, angka ini jauh lebih panjang daripada perkiraan usia alam semesta kita sendiri. Gila kan? Nah, masalahnya gini, chip Willow dari Google yang pakai 105 qubit ini ternyata bisa nyelesain masalah 10 septiliun daun tadi cuma dalam waktu kurang dari 5 menit. Ya, kamu nggak salah dengar, 5 menit. Lompatan sains ini emang keren banget dan patut dirayain. Tapi, kecepatan pemrosesan yang gila-gilaan inilah yang justru ngebangunin mimpi buruk baru buat para ahli keamanan cyber. Ada bahaya yang jauh lebih sunyi di balik kecepatan ini. Yang ngebawa kita ke bagian berikutnya. Runtuhnya tembok enkripsi, ibarat gembok yang rusak. Coba bayangin enkripsi modern yang kita pakai sekarang, kayak RSA 2048 bit. Itu sebagai sebuah tembok raksasa. Tembok ini ngamanin segalanya loh, dari miliaran transaksi perbankan sampai email rahasia kamu. Konsepnya simple, ngalihin dua bilangan prima raksasa itu gampang banget, tapi buat nyari tahu bilangan prima asalnya, itu susah minta ampun. Buat komputer klasik biasa, ngeruntuhin tembok ini butuh waktu 300 triliun tahun. Tapi, dengan apa yang disebut algoritma Shor, komputer kuantum tuh nggak nebak satu-satu. Mesin ini bertindak layaknya bola penghancur yang ngehancurin tembok tadi hampir seketika. Memang sih, chip Willow saat ini belum punya cukup qubit buat ngelakuin hal itu ke RSA 2048 bit, tapi arah bola penghancurnya udah kelihatan jelas banget. Dan ini membawa kita ke konsep yang lumayan ngeri. Curi sekarang, bukan nanti. Sebuah pencurian senyap. Nah, ini dia inti masalahnya. Kita nggak lagi ngomongin apa yang bakal terjadi 10 tahun lagi, tapi soal perampokan tak kasat mata yang lagi kejadian detik ini juga. Strategi ini disebut HNDL, Harvest Now, Decrypt Later. Aktor negara musuh atau sindikat siber canggih itu tahu mereka nggak bisa baca lalu lintas data rahasia perbankan atau chat pribadi kamu hari ini. Jadi mereka ngapain? Mereka sekedar ngerekam dan nimbun aliran data terenkripsi itu di server raksasa mereka. Bayangin, mereka lagi motret berangkas digital kamu sekarang dan tinggal nunggu dekade berikutnya sampai kunci kuantum itu tiba. Dan pas hari itu kejadian, semua strategi bisnis, rahasia negara, sampai rekam medis kamu bakal telanjang bulat. Kalau kamu mikir ini cuma sekedar fiksi ilmiah, perhatiin kutipan ini deh. Ini diambil langsung dari dokumen riset resmi Federal Reserve Board Amerika Serikat yang dirilis tahun 2025. Level tertinggi dari lembaga keuangan global sekarang lagi aktif banget ngitung risiko strategi Harvest Now, Decrypt Later ini terhadap sistem ekonomi dunia. Mereka secara khusus ngewanti-wanti soal kerentanan sistem distributed ledger di masa depan. Ancaman pencurian ini benar-benar nyata dan udah diakuin di level otoritas tertinggi. Terus, kapan ini semua bakal terjadi? Mari kita bahas garis waktu ancaman kuantum, jam yang terus berdetak menuju CRQC. Pertanyaan terbesarnya kan, berapa banyak waktu yang kita punya sebelum gembok ini benar-benar hancur? Data statistik dari laporan Global Risk Institute 2024 ngasih kita perkiraan yang bikin merinding. CRQC itu singkatan dari Cryptographically Relevant Quantum Computer. Artinya mesin yang cukup besar dan stabil buat ngebobol sistem enkripsi. Perhatiin lonjakan probabilitasnya. Di tahun 2034, ada kemungkinan sekitar 17-34% kalau mesin kayak gitu udah eksis. Tapi coba lihat tahun 2044, probabilitasnya meroket sampai 79%. Artinya apa? Kita cuma punya sisa waktu kritis sekitar 10-20 tahun aja. Jendela kerentanan itu udah terbuka lebar dari sekarang. Tapi tenang, selalu ada solusi. Kita masuk ke perisai baru, kriptografi pasca kuantum. Waktunya ngebangun berangkas yang lebih baik. Kabar baiknya, dunia nggak cuma diam nunggu hari kiamat kriptografi. Di bulan Agustus 2024, Lembaga Standar Amerika Serikat, NIST, resmi ngerilis standar algoritma pertama yang siap dipakai sebagai penawar kuantum, FIPS 203, 204, dan 205. Daripada ngandelin tebak-tebakan bilangan prima tadi, standar baru ini, yang banyak didorong sama riset IBM, pakai masalah matematika berbasis kisi atau lattice-based problems.
Sejauh pemahaman manusia saat ini, algoritma ini mustahil dipecahin, bahkan sama komputer kuantum tercanggih di masa depan sekalipun. Jadi, kunci baru kita sebenarnya udah siap. Standarnya udah ada, lalu gimana implementasinya? Lihat deh, betapa agresifnya Amerika Serikat maksa institusi mereka buat bermigrasi. Tahun 2025 ini aja, kriptografi pasca kuantum resmi jadi status prioritas buat sistem keamanan nasional mereka. Di tahun 2030, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS nuntut transisinya harus selesai. Dan 2035 itu deadline mutlak buat seluruh sistem federal AS. Ini nunjukin seberapa masif urgensinya. Nah, fakta ini tuh harusnya bikin kita nanya juga, terutama buat negara kayak Indonesia, di mana peta jalan resmi kita. Kekosongan kebijakan regulasi ini, jujur aja, jadi celah yang sangat berbahaya di tengah perlombaan senjata kuantum global. Jadi, apa yang bisa kita lakuin? Ini langkah persiapan hari ini, rencana aksi buat kita semua. Buat para pemimpin IT atau perusahaan manapun yang lola data krusial berumur panjang, kayak rekam medis atau rahasia dagang, kalian udah nggak bisa santai nunggu sampai 2034. Langkah pertama hari ini adalah lakuin inventarisasi kripto secara menyeluruh. Cari tahu di sudut mana sistem kalian masih pakai RSA atau ECC. Kedua, bangun sistem yang punya crypto agility, alias kelincahan kripto. Maksudnya, sistem harus bisa gonta-ganti algoritma keamanan dengan gampang tanpa ngerombak seluruh aplikasinya. Terakhir, jadiin standar NIST yang udah final tadi sebagai roadmap teknis mutlak buat perusahaan. Terus, gimana buat kita sebagai individu? Mulai deh pakai aplikasi komunikasi yang ngejamin post-forward secrecy. Ini fitur yang mastiin kalau kunci kamu diretas besok, chat kamu yang kemarin-kemarin tetap aman. Pastiin juga OS dan browser kamu selalu diupdate. Asal kamu tahu aja, raksasa kayak Google, Apple, dan Microsoft itu diem-diem udah mulai nyisipin algoritma pasca kuantum ke update rutin mereka loh, tanpa kita sadari. Dan di tingkat publik, kita harus mulai nge-push adanya peta jalan nasional resmi buat ngelindungin infrastruktur perbankan dan telekomunikasi kita sebelum semuanya terlambat. Sebagai penutup analisis kita hari ini, ingat satu hal ini. Ancaman terbesar dari revolusi kuantum itu bukan ledakan spektakuler yang bakal terjadi di masa depan. Bukan. Ancaman terbesarnya adalah kebocoran yang sunyi, lambat, tapi pasti, yang udah nyedot data kamu hari ini jauh sebelum senjatanya selesai dirakit. Berangkas digital rahasia kamu kemungkinan besar udah difoto dan disimpan sama mereka. Pertanyaannya sekarang, seberapa cepat kamu atau organisasi kamu bakal ngeganti gembok digital yang udah mulai karatan itu dengan kunci yang baru?